Gejala-gejalanya sama nih yang kayak aku alamin ketika gejala-gejala. Assalamualaikum. Hai semuanya. Apa kabar? Kenalin, aku Anggadini Arinta Widyastuti. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang PTSD. Apa sih PTSD itu? Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kesehatan mental yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian atau peristiwa yang traumatis. PTSD dapat terjadi karena pengalaman seperti kecelakaan, bullying, peperangan, korban bencana alam, orang yang dikasih meninggal, atau kejadian apapun yang dapat menciptakan trauma mendalam pada korban. Tapi ingat ya, nggak semua orang yang mengalami trauma dapat terkena PTSD loh. Seseorang dapat dikatakan terkena PTSD apabila orang tersebut telah mengalami kejadian yang telah lama, tapi kejadian ini terus-menerus mengganggunya baik secara fisik maupun mental. Penyebab dan faktor resiko PTSD. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika mengalami, melihat, mendengar peristiwa yang menakutkan, mencekam, bahkan mengancam nyawa. Pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD, seperti pengalaman yang menakutkan termasuk jumlah dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup, mewarisi resiko kesehatan mental, ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Semua orang dapat terkena PTSD loh, nggak tanpa memandang suku, ras, bangsa, agama, usia, maupun jenis kelamin. Namun, beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengalami PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lainnya, memiliki pekerjaan yang beresiko meningkatkan terkenanya peristiwa traumatis, seperti personil militer. Lalu ada memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dalam penggunaan zat, kurangnya dukungan dari keluarga maupun teman. Gejala-gejala PTSD. Gejala PTSD itu pada umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ingatan intrusif, avoidance, perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Yang keempat ada perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Ingatan intrusif, ingatan yang tidak diinginkan, bersifat mengganggu, yang datang berulang. Kilas balik tentang kejadian traumatis, seolah-olah kejadian tersebut terus-menerus terulang pada dirinya. Mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Distres emosional berat terhadap sesuatu yang mengingatkan pengidap pada peristiwa trauma. Avoidance, yaitu menghindari berbicara tentang peristiwa traumatis dan menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang dapat meningkatkan peristiwa traumatis. Yang ketiga ada perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, dan lingkungan. Putus asa tentang masa depan, merasa jauh dari keluarga, kurangnya minat dalam berkegiatan. Terus ada masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting tentang kejadian traumatis. Keempat, yang terakhir, perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Orang tersebut akan menjadi mudah kaget atau ketakutan. Selalu waspada, perilaku yang dapat merusak diri seperti mabuk-mabukan dan penggunaan zat. Kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, rasa bersalah yang luar biasa mendalam. Untuk anak 6-11 tahun dapat menunjukkan gejala seperti penarikan diri yang intens, perilaku yang mengganggu orang lain, tidak mampu fokus, perilaku yang menampilkan sikap di bawah usia perkembangan individu, mimpi buruk, gangguan tidur, mudah marah, menolak untuk sekolah, psikosomatik, depresi, dan rasa cemas. Sedangkan untuk anak usia 6 tahun ke bawah, reaksi akan trauma meliputi perilaku regresif, takut berpisah dengan orang tua, menangis atau merengek, tidak dapat bergerak, melakukan gerakan tidak memiliki tujuan, gemetaran, ekspresi ketakutan, dan menempel pada orang lain secara berlebihan. Gejala-gejalanya sama nih yang kayak aku alamin. Oke, berarti aku PTSD.
Nggak gitu teman-teman. Kalian nggak boleh ya yang namanya mendiagnosa diri kalian sendiri. Kalian jika mengalami gejala-gejala tersebut dapat berkonsultasi dengan orang yang ahli dalam kesehatan mental. Pengobatan PTSD. Nah, untuk pengobatannya sendiri, PTSD dapat dilakukan dengan 2 cara pengobatan, yaitu psikoterapi dan obat-obatan. Psikoterapi itu meliputi terapi kognitif, terapi perilaku kognitif, terapi paparan, dan EMDR. Sedangkan untuk obat-obatan bisa menggunakan obat antidepresan, anti cemas, dan prazosin. Cara mencegah PTSD. Untuk pencegahannya sendiri itu dapat dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan dari orang lain, bertujuan agar reaksi stres yang normal tidak semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dengan teman atau keluarga yang akan mendengarkan, atau bisa juga mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Dan pembahasan yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum. Dadah.